إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat nyaman, aman, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan nyaman dan tenang, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini juga ada orang di luar negeri yang panasnya luar biasa, yaitu di daerah Afrika, di daerah Norwegia, di mana matahari bersinar 24 jam. Di daerah Afrika selain kekeringan juga panasnya luar biasa. Maka di sini kita luar biasa diberikan karunia oleh Allah, tempatnya subur, nyaman, kemudian aman, dan tentu seharusnya ini semakin membuat kita dekat kepada Allah, tambah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur yang paling sederhana dengan mengucapkan kalimat hamdalah, dan penyempurna syukur itu adalah dengan bertambahnya amal soleh. Kemudian marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat, karena barang siapa yang berselawat di hari Jumat ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari pagi, karena kita tidak mungkin membuka Al-Qur'an setiap hari. Kita mungkin beraktivitas di dalam perjalanan atau sambil duduk-duduk, maka luangkan waktu untuk membaca solawat. Sambil berjalan, nyetir sepeda, sambil membaca solawat. Kemudian marilah kita tingkatkan takwa kita, yaitu dengan meningkatkan amal soleh, terutama di bulan Ramadan ini, yang seharusnya amal kita mestinya bertambah, solat kita bertambah, bacaan Quran kita bertambah, dan amal-amal yang lain juga bertambah. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan. Kalau biasanya orang bersedekah hanya mendapat pahala sedekah, tapi kalau orang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, mendapatkan pahala orang yang berpuasa, dan seterusnya. Para hadirin, bahwa sesungguhnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, masing-masing kita diberikan ujian. Tujuannya apa?
dalam rangka Allah mengetahui siapa yang di antara kita lebih baik amalnya. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah Subhanahu wa taala menguji, supaya Allah mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Mengapa Allah menyebut kematian dan kehidupan? Setiap hari, mungkin setiap hari atau beberapa hari akan ada orang yang meninggal dunia. Semua orang akan tahu bahwa ketika orang meninggal dunia, maka yang hanya akan dihadapinya adalah hari perhitungan amal. Ketika orang melihat fenomena itu, ada dua golongan. Ada orang yang semakin tambah ibadahnya kepada Allah, semakin bertambah amal solehnya kepada Allah. Ada yang biasa-biasa saja. Yang biasanya tidak sholat, ya tidak sholat. Yang biasanya santai, ya tetap santai. Tetapi ada orang yang ketika meninggal dunia menjadi pelajaran, lalu bertambah amal solehnya. Yang kedua, kenapa Allah menyebut kehidupan? Karena dalam proses kehidupan itu manusia memiliki tingkatan-tingkatan yang luar biasa. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada orang yang status sosialnya tinggi, ada orang yang dianggap tidak punya status sosial. Akan tetapi semuanya menghadap atau menuju kepada muara yang satu, yaitu maut, yaitu kematian. Makanya status kita di mata Allah Subhanahu wa taala bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena status sosial, tetapi status kita di mata Allah adalah takwanya. Bagi Allah, diri kita ini sama, Bani Adam. Dan statusnya di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa di antara kita, maka status kehormatannya di hadapan Allah, dialah yang lebih terhormat. Dialah yang lebih tinggi status sosialnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di mata manusia dianggap status sosialnya rendah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ketika Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, melalui para ulama mengajak kepada iman dan takwa, ada sebagian orang yang tetap lalai, bahkan dia tidak ingin memeluk Islam, tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kemudian berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Kata Allah, apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka bisik-bisikkan? Bal wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah, tidak demikian. Allah Maha mendengar setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Waladaina rusulihim yaktubun, dan warusuluna ladaihim yaktubun, dan kata Allah, utusan-utusan kami di antara mereka senantiasa mencatat. Jadi Allah ingin melihat siapa yang lebih baik amalnya, terutama di bulan Ramadan ini, siapa yang meningkat amalnya dan siapa yang tetap biasa-biasa saja. Dan Allah memiliki tukang catat, yaitu para malaikat, di mana para malaikat itu akan mencatat setiap amal yang kita kerjakan. Bahkan tidak hanya itu, akan ada malaikat yang wa inna alaikum lahafidin, yang senantiasa mengawasi manusia. Mungkin di pagi hari mereka berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka pada saat itu ada orang yang berniat buruk atau ada ketentuan takdir buruk, karena dia minta perlindungan kepada Allah,
maka Allah memberikan perlindungan melalui para malaikatnya. Nah, itulah apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Para hadirin, sehubungan dengan tingkatan status sosial kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan gambaran sebagaimana kisah tentang orang yang mengikuti perang dan yang tidak mengikuti peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, la yastawil qa'idun minal mu'minin, tidak sama keadaan atau status sosial di mata Allah orang yang duduk di antara orang-orang yang beriman, wal mujahiduna fi sabilillah, statusnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Artinya orang itu kedudukannya di hadapan Allah tidak sama. Orang yang meskipun dia sama-sama beriman, ada orang yang duduk tidak ikut berperang dan ada yang berperang dengan harta dan jiwanya tidak sama. Bagaimana tidak samanya? Wa faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang yang duduk tidak ikut berperang, yaitu dengan beberapa derajat. Mafhumnya adalah setiap orang yang beramal soleh tidak sama statusnya di hadapan Allah. Kalau hari ini ada orang yang membaca Quran 1 halaman, ada yang membaca Quran 1 juz, maka dia tidak sama di hadapan Allah statusnya. Kalau hari ini ada yang membaca selawat, ada yang tidak membaca selawat, maka kedudukannya di hadapan Allah tidak sama. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan jika kalian berbuat buruk, sesungguhnya kalian berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Maka oleh karena itu kita berusaha setiap hari lebih baik, terutama di dalam beramal soleh. Yang biasanya tidak solat berjamaah, kita berusaha dimulai bulan Ramadan ini kita tingkatkan solat berjamaah kita. Kecuali udzur, safar umpamanya, sakit umpamanya. Yang biasanya tidak puasa, maka kita berusaha untuk puasa. Anak-anak diajarkan untuk puasa. Tapi kalau di bawah 10 tahun seumpamanya tidak kuat, maka tidak apa-apa, minum saja. Tetapi kalau mampu, dilanjutkan. Kenapa? Itu bagian dari proses menciptakan generasi yang soleh. Kemudian kalau anak-anak tidak biasa baca Quran, maka orang tua membimbing, mengajak untuk biasa baca Al-Quran. Maka tentu jangan hanya menyuruh anaknya, tetapi bagaimana orang tuanya mendampingi sang anak untuk membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah, wa kullu wa'adallahu al-husna, masing-masing bagi orang yang beriman itu dijanjikan oleh Allah pahala yang baik. Jadi karena dia beriman, mengucap syahadat, dia beriman kepada Allah, Allah berikan janji pahala. Tentu pahalanya tidak sama antara yang berbuatnya lebih banyak dengan yang berbuatnya lebih sedikit. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang berjihad, bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam menaati perintah Allah,
di dalam melaksanakan amal-amal soleh ketimbang orang yang duduk, yaitu ajron azima, dengan pahala yang besar. Jadi Allah tidak menjanjikan harta, tidak menjanjikan pangkat dan jabatan. Mengapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, pangkat dan jabatan, harta itu tidak ada gunanya kecuali yang dikerjakan atau dilaksanakan berdasarkan perintah Allah. Harta tidak ada gunanya kecuali yang dihabiskan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Lalu Allah kemudian hanya menjanjikan pahala. Mengapa? Karena kehidupan manusia paling lama 60 tahun. Bahagianya 60 tahun. Kalau lebih dari itu, bonusnya bisa jadi tidak sempurna. Meskipun kita punya mobil mewah, pajaknya mahal, tapi tidak kita gunakan setiap hari. Mengapa? Biasanya setelah 60 tahun pensiun. Artinya tidak punya aktivitas. Oleh karena itu, berusaha kita mengambil hikmah dari ayat ini, bahwa sesungguhnya status kita di hadapan Allah adalah sama. Kita ini adalah anak Adam, dan yang menentukan status kita di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itu kita berusaha bertakwa dengan sebaik-baiknya. Cara yang terbaik adalah dengan berjamaah. Kalau kita ingin mendapatkan solat khusyuk, maka solat berjamaah. Kenapa solat tarawih itu kemudian solat malam qiyam Ramadan dibuat berjamaah? Agar tambah khusyuk. Agar tambah khusyuk. Karena apa? Karena ada orang yang kadang-kadang kalau solat sendirian secepat patas. Maka kita solat itu bukan hanya sekedar solat, tapi bagaimana solat itu menghadirkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semestinya orang yang solat dengan nyaman, pembawaannya tenang. Tapi kalau dia tetap tidak tenang, berarti solatnya, zikirnya perlu dikoreksi kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menghabiskan usia kita dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Tidak sama pekerjaan-pekerjaan, amal-amal yang dikerjakan oleh calon penghuni neraka dan calon penghuni surga. Wa ashabul jannati humul faizun. Calon penghuni surga itu adalah mereka yang memperoleh kemenangan. Orang yang masuk surga adalah orang yang memperoleh kemenangan. Mengapa? Karena dia ketika di dunia menang melawan hawa nafsu, menang melawan keadaan-keadaan. Waktunya istirahat zuhur, biasanya siang ini enakan tidur, asar biasanya nyaman tidur, tetapi kita mengalahkan hawa nafsu, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Di bulan Ramadan kita ini telah mengalahkan hawa nafsu. Kalau kita mestinya makan yang enak-enak, minum yang enak-enak, ini luar biasa nyaman, tenang dan menyehatkan. Tapi karena kita sudah niat
dalam rangka mendapatkan ridho Allah, meskipun tidak ada yang melihat sepanjang waktu, kita berusaha untuk tetap istiqomah berpuasa. Kita telah menang melawan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu lillah, diatur karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini telah mendapatkan kemenangan. Makanya Nabi menjamin ada orang nanti ketika orang yang berpuasa ini diberikan jaminan 2 kebahagiaan. Mereka mendapat 2 kebahagiaan. Pertama di saat mereka berbuka, yang kedua di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita lapar seharian lalu kita makan, senangnya meskipun hanya dimulai dengan minuman-minuman ringan. Nanti di hadapan Allah itulah yang paling senang. Kenapa? Karena kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, kita harus bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ilmu harus bertambah, niat harus semakin dikuatkan. Kemudian kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ajak mengajak, saling rangkul merangkul, saling nasihat menasehati, supaya kita bisa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa bersabar di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kecondongan orang, meskipun dosa itu berbayar, mereka tetap berusaha. Narkoba itu jelas mahal harganya, tapi dibeli. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Padahal setelah itu tidak ada kebahagiaan. Begitu juga minum-minuman keras. Minum-minuman keras itu dibeli, harganya mahal, tapi orang yang menyenanginya akan membeli meskipun mahal. Tapi amal soleh, kebaikan itu gratis. Maka bagaimana kita manfaatkan yang gratis, terutama sholat, baca Quran, dan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita hari ini dan menjadi bekal pulang kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.